Hai, selamat siang Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, saya Kadek Luciani Laksmi, Guru BK dari SMP Negeri 5 Singaraja. Saya adalah calon fasilitator daerah bimbingan konseling Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, pada hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran bidang pribadi berupa layanan bimbingan klasikal. Adapun alasan pemilihan jurus kedua guru BK hebat yaitu kelola emosi, karena saat ini masih ditemukan beberapa kasus dalam bidang bimbingan konseling yang berhubungan dengan pengelolaan emosi siswa yang masih rendah atau minim. Harapannya dengan diberikannya materi ini, siswa memiliki regulasi emosi yang lebih baik, mampu mengontrol diri dengan lebih baik sehingga masalah-masalah yang sebelumnya muncul dapat diminimalisir. Nah, dalam video pembelajaran ini dirangkai menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pembukaan, siswa diajak belajar tentang kertas emosi atau permainan kertas emosi, tahap inti, mereka memahami konsep dan pentingnya regulasi diri, serta tahap penutup, siswa merefleksi apa yang mereka pelajari hari ini. Adapun hasil yang diperoleh, tentunya harapan siswa yaitu bisa menunjukkan regulasi diri yang lebih baik melalui apa yang mereka pelajari hari ini dengan memahami apa itu emosi dan jenis-jenis emosi. Sekian, selamat menyaksikan. Berdiri. Satu rambang menjadi Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai amal dan keyakinan. Berdoa mulai. Ya, silakan duduk anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sudah makan siang? Sudah habis bekalnya? Tapi masih semangat mengikuti kegiatan? Ya, kita kembali lagi bertemu hari ini pada kegiatan bimbingan klasikal, bimbingan konseling. Ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Nihil. Oh, kemarin Sugiarta sempat tidak hadir. Mana Sugiarta? Ya, kenapa tidak hadir kemarin, Nak? Oh, bangunnya kesiangan. Terus hari ini terlambatkah? Tidak. Berarti ada perubahan positif ya. Bagus sekali hari ini semuanya hadir. Berarti kita lengkap 30 siswa ya. Benar 30 ya. 30 siswa untuk mengikuti kegiatan Ibu hari ini. Nah, semua silakan perhatikan slide anak-anak. Di sana ada judulnya yaitu kelola emosi ya. Nah, sebelum ke materi inti, ada tujuan pembelajaran kita yaitu 4 tujuan. Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan konsep dasar emosi dan pentingnya mengelola emosi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis emosi yang kompleks. Tahu kompleks? Artinya kuat dia, beragam. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dan mempraktikkan pilar-pilar pengelolaan emosi, baik itu empati. Pernah dengar empati? Oke, nanti kita bahas. Ada mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Dan yang keempat, siswa mampu merancang kelas bernuansa sel
social emotional learning. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah biasa kita laksanakan. Tapi sekarang Ibu sampaikan kembali dan Ibu tekankan agar anak-anak mengikuti kesepakatan ini selama 2 jam ke depan. Yang pertama, saya itu artinya anak ya. Anak-anak berkomitmen untuk hadir tepat waktu dan siap untuk belajar. Peralatan belajarnya sudah lengkap, Nak? Sudah. Yang kedua, saya akan mendengarkan ketika orang lain berbicara, baik itu guru ataupun teman, dan tidak memotong pembicaraan. Saya akan menghargai perbedaan pendapat. Jika anak ingin menyampaikan pendapat, apa yang anak lakukan? Mengangkat? Ya, mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga, saya akan menyelesaikan tugas sesuai batas waktu dan memberikan usaha terbaik yang bisa saya berikan. Artinya nanti kalau Ibu misalnya memberikan 5 menit ya selesaikan 5 menit, kalau 10 menit ya selesaikan 10 menit. Kemudian yang keempat, saya akan menggunakan perangkat elektronik, yaitu ponsel yang anak bawa hari ini ya, hanya untuk keperluan pembelajaran yang Ibu izinkan. Nanti tidak ada yang membuka Google untuk mencari yang lain, membuka YouTube untuk mencari video, apalagi membuka game. Ya, bisa disepakati? Bisa. Dan yang terakhir, tentunya juga tetap menjaga kebersihan dan kerapian kelas, serta merawat fasilitas yang kita miliki bersama. Misalnya, tidak menutup kemungkinan anak selama Ibu mengajar itu jenuh ya. Tidak ada yang sempurna, Nak ya. Bisa saja Ibu monoton gitu nanti mengajarnya, anak diharapkan tidak melakukan tindakan seperti mencoret-coret meja, mencoret-coret bangku teman di depannya. Tidak boleh. Jadi kita bersama-sama merawat fasilitas sekolah. Dari 5 kesepakatan itu bisa kita sepakati? Bisa. Atau ada kesepakatan ke-6 mungkin yang mau mengajukan? Atau cukup 5 itu saja? Cukup ya? Ibu harapkan ke-5 ini bisa kita laksanakan selama 2 jam ke depan. Nah, selanjutnya kita masuk pada aktivitas materi yaitu kelola emosi. Silakan keluarkan 1 kertas lempiran. 1 saja, tidak perlu tengah-tengah. Kalau tengah-tengah kan 2 kertas. 1 kertas saja. 1 kertas. Sudah? Coba diangkat kertasnya. Ada yang belum? Anak yang di belakang sudah? Yang di belakang? Yang di depan? Sudah. Oke, turunkan kertasnya, lihat ke depan. Setiap siswa menyiapkan 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Ini artinya simbol emosi, ya. Guru akan membacakan sebuah cerita. Siswa diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas ini. Jika anak merasa senang atau kebalikannya menyesal, anak silakan usap kertas ini. Tapi jika anak merasa kesal, kemudian merasa marah, bahkan marah ya, ini bisa diremas bahkan disobek. Bisa dipahami? Bu ulangi, jika anak merasa senang atau mungkin menyesal, silakan diusap. Tapi jika anak merasa sedih, kesal, bahkan marah, ini bisa diremas atau bahkan dirobek. Bisa dipahami? Nah, Ibu akan membacakan beberapa sesi cerita. Anak langsung respon. Kita lanjut ya pada cerita pertama. Pagi itu, kamu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bekal makanan yang sudah disiapkan oleh ibumu tergantung di sepeda motor. Namun beberapa meter sampai di sekolah, sebelum sampai di sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, kamu mendorong motor itu hingga sampai ke sekolah. Apa emosi yang anak rasakan? Silakan diperlakukan kepada kertas ini. Misalnya kesal, diremas. Misalnya bahagia kamu, motornya mogok ya.
silakan diusap. Nah, coba. Atau tidak merasakan apapun, silakan. Sudah? Sudah semua memberi respon? Lanjut ke emosi kedua, ke cerita kedua. Dengarkan. Sampailah kamu di kelas dan beruntungnya kamu tidak terlambat. Saat itu kamu bertanya pada temanmu, nama temanmu adalah Lucy, tentang PR yang ada hari itu. Tapi Lucy hanya menjawab, tidak tahu, dan mengabaikan kamu. Bagaimana perasaan kamu? Sudah? Lanjut cerita ketiga. Tibalah jam pelajaran pertama. Guru mengajak semua siswa untuk sarapan. Kita punya program sarapan bersama, apa namanya, Nak? Sesama ceria. Ya, senam dan sarapan bersama ceria. Nah, saat sesama ceria itulah kamu sadar bekal sarapan yang kamu bawa tidak ada. Nampaknya jatuh saat perjalanan ke sekolah tadi. Apa yang kamu rasakan? Sudah? Kita lanjut lagi. Setelah pelajaran berlangsung, beberapa lama guru piket datang. Guru piket menyampaikan bahwa ada bekal makanan yang terjatuh di dekat ruang guru. Karena tasnya isi nama, jadi guru bisa membawa ke kelas ini. Apa yang kamu rasakan? Sudah? Cerita selanjutnya. Guru piket juga menyampaikan, Lucy sudah Lucy sudah ditunggu oleh orang tuanya di ruang guru. Ternyata 3 hari belakangan ini Lucy bermalam di RS karena adiknya yang sakit. Dan hari itu adiknya masuk ruang HCU. Apa yang kamu rasakan? Sudah? Nah, coba dilihat kertas kamu. Bagaimana kondisi kertas kamu, Nak? Adakah yang masih halus? Ada? Bahkan ini sangat emosional dia nampaknya. Ada yang halus? Andre nampak sangat emosi sekali tadi, enggak, Robek? Oh iya. Sudah, sekarang kita refleksikan apa permainan tadi, ya. Ada 3 pertanyaan di depan. Bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang? Ada yang mau memberi jawaban dulu? Oke, Anggun, Nak. Bagaimana kondisi kertas yang Anggun pegang tadi? Kondisi kertas yang saya pegang tadi itu jadi kusut. Kusut. Karena sudah diremas beberapa kali. Ingatkah berapa kali diremas? Sekitar 2 atau 3 kali. 3 kali. Dapatkah dia diusap? Dapat. Dapat. Berapa kali diusap, Nak? 2 kali. 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk Anggun. Yang kedua, apakah kamu merasa menyesal dengan apa yang kamu lakukan pada kertas? Coba, ada yang mau memberi tanggapan? Ada yang mau bantu Ibu menjawab? Apakah kamu merasa menyesal? Kalau Ibu tunjuk, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, belajar ngomong. Ya, di mana lagi belajar ngomong? Nanti di masyarakat kamu harapannya semua pemimpin, semua bisa ngomong lugas, ya. Sekarang tanggal berapa, Nak? 1. Absen 1. Siapa absen 1? Oh, Cindy Bianca, benar? Ya. Apakah Cindy merasa menyesal dengan apa yang Cindy lakukan terhadap kertas setelah beberapa cerita itu selesai? Coba diberi jawaban. Menyesal atau tidak? Tidak. Tidak, karena apa? Ada alasan kenapa tidak menyesal? Belum bisa? Oke, dibantu oleh
Bulan berapa sekarang nak? 10. Absen 10. Siapa? Oke. Nanda. Apakah Nanda merasa menyesal dengan apa yang dilakukan? Tidak. Kenapa tidak? Padahal di ceritanya itu kan, di cerita awal memang dia emosional ya. Di cerita akhir, 2 cerita akhir, tidakkah kamu menyesal sudah meremas kertas kamu? Tidakkah? Bisa memberi jawaban Puspa? Tolong dibantu dulu Nanda. Pada kertas yang sudah saya robek, saya merasa menyesal karena alasan Lucy itu tidak cerita itu ternyata Lucy sedang ada masalah. Sedang ada masalah di rumahnya. Ya, di rumah sakit menjenguk adiknya. Iya, berarti ada perasaan menyesal di sana Puspa sudah meremas sebanyak 3 kali kertas itu. Ya. Nah, yang ketiga, jika kertas itu adalah orang, ya. Jika kertas itu adalah orang, bagaimana sih seharusnya kamu bersikap? Ibu ingin tahu dulu gimana konsep emosi anak-anak, baru kita lanjut ke materi. Kalau ketemu situasi seperti itu, mestinya kamu bersikap seperti apa? Ada yang mau memberi jawaban? Sebelum Ibu tunjuk lagi? Tidak? Nah, tahun berapa sekarang nak? 2025. Absen 20. Tiba-tiba lupa absen ya. Absen 20 siapa? Septi. Iya. Ya. Kalau ceritanya seperti itu Septi, mestinya kamu bertindak seperti apa? Gimana? Kalau kamu ketemu situasi-situasi seperti itu, kamu sebagai orang ini kan punya rasa ya. Gimana mestinya kamu berperilaku? Bisa? Belum bisa? Belum. Absen 25. Anggun, oke. Anggun tolong dibantu nak. Jadi kalau misalnya Anggun mendapatkan situasi seperti tersebut, jadi perasaan kesalnya Anggun pasti tentu wajar. Tetapi jika Anggun menganggap kertas ini sebagai orang tersebut, tentunya Anggun tidak boleh semena-mena kesal atau menyampaikan emosi Anggun secara langsung pada orang tersebut. Tentunya Anggun harus sabar terlebih dahulu sebelum mengetahui alasan mengapa orang tersebut melakukan hal tersebut, seperti itu. Ya, bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Anggun. Ya. Semua orang punya emosi. Ada yang enggak punya emosi di sini? Kamu yang di belakang punya emosi, Sugiarta? Punya. Punya emosi nak? Punya. Ini terlihat kalem sekali, punya emosi? Punya. Semua punya emosi. Apakah emosi harus selalu diluapkan? Misalnya kita marah nih, ibu dari rumah kesel sekali ya. Misalnya kesal karena mengurus anak pagi-pagi yang terlambat bangun. Di perjalanan macet, sampai di sekolah, apakah ibu harus meluapkan emosi ibu itu? Tidak. Itulah fungsinya kita menyelaraskan pikiran dan hati kita, sehingga tahu kita kapan harus merilis. Tahu merilis? Mengeluarkan emosi kita, kapan kita harus diam dulu, tidak meluapkan emosi kita. Kalau seperti cerita tadi, bukankah itu kamu menyakiti Lucina? Iya, karena kamu terlalu dikit-dikit emosi, dikit-dikit mau meremas, dikit-dikit merobek, ya. Karena kamu tidak menyelaraskan atau belum menyelaraskan pikiran dan hati kamu. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi. Setelah materi ini baru nanti ada kegiatan praktik. Ya, coba diperhatikan di depan konsep dasar pengelolaan emosi. Emosi adalah reaksi psikofisiologis. Apa psikofisiologis? Pelajaran BK itu sangat berbeda dengan pelajaran mata pelajaran. Ya, pelajaran BK adalah apa yang murni kamu alami di lingkungan. Apa yang ibu sampaikan ini adalah apa yang sebenarnya kamu rasakan, cuman dibahasakan dia dengan kalimat. Ya, psikofisiologis, psiko itu artinya mental nak ya, fisiologis itu artinya badan. Ya, jadi emosi adalah reaksi
antara perpaduan badan dan juga mental kamu atau pikiran kamu yang kompleks dan otomatis terhadap suatu stimulus. Apa stimulus? Tahu stimulus? Di IPA nggak ada istilah stimulus? Rangsangan ya, atau situasi yang merangsang kamu untuk merespon. Baik dari dalam diri maupun dari lingkungan kamu. Nah, kenapa pengelolaan emosi atau regulasi emosi itu penting? Karena ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi kapan, bagaimana, dan seperti apa cara kita untuk mengekspresikan emosi. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, dengan kelola emosi itu kamu tahu apakah saya harus bereaksi langsung, apakah saya harus diam dulu ya terhadap semua situasi. Nah, ini adalah keterampilan kunci dalam kecerdasan emosional yang memungkinkan kita untuk merespon situasi secara adaptif, bukan sekedar bereaksi secara impulsif. Impulsif tahu? Tadi sampaikan ya. Impulsif itu artinya langsung bereaksi, tidak berpikir panjang. Ya, artinya ketika ada rangsangan dia langsung merespon. Itu impulsif namanya. Nah, pentingnya kelola emosi. Ada 3 hal kenapa kelola emosi itu penting. Yang pertama, tentunya untuk kesehatan fisik dan mental. Pernah dengar orang darah tinggi, nak? Darah tinggi, apanya biasanya yang sakit? Kepala atau tengkuknya. Itu sangat dimungkinkan karena dia kurang regulasi, suka marah ya. Jadi kesehatan mental dan fisik penting, dapat menyebabkan stres kronis seperti kecemasan dan bahkan masalah fisik ya, tekanan darah tinggi. Kemudian mengelola emosi membantu menjaga keseimbangan fisik dan mental. Tahu cerita atau konten YouTube-nya Teh Novi tahu? Nggak tahu? Terus apa yang kamu tonton di YouTube? Teh Novi nggak tahu? Tahu? Yang gimana Teh Novi? Yang sering membantu orang di jalanan itu. Iya. Apalagi yang dibantu biasanya orang gimana? ODGJ. Iya benar. ODGJ tahu? Nah, apa ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Jadi benar yang disampaikan oleh Puspa. Tepuk tangan dulu untuk Puspa. Di konten YouTube-nya Teh Novi itu dia membantu orang-orang ODGJ ya. Mayoritas cerita orang-orang ODGJ itu bukan karena gen ya, meskipun ada faktor gen, tapi dia penyebab ODGJ adalah sebuah perjalanan hidup yang membuat dia trauma ya. Jadi kesehatan fisik dan mentalnya terganggu karena situasi itu, dia akhirnya menjadi ODGJ ya. Jadi pintar-pintar mengelola pikiran ya. Jangan sampai stres sekali atau jangan juga santai sekali ya. Kalau santai sekali kamu tidak mencapai target hidup ya. Tapi kalau stres sekali ya nanti ODGJ bisa jadi juga terjadi ya. Kemudian pentingnya yang kedua adalah hubungan interpersonal. Kemarahan yang tak terkontrol, kesedihan yang berlarut-larut atau kecemasan yang berlebihan dapat merusak komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan. Benar nggak itu? Suka nggak berteman dengan orang yang suka marah? Suka nggak dengan guru yang suka marah? Atau suka nggak dengan teman yang sedih aja kerjaannya? Adakah yang begitu di sini? Sedih aja? Ada? Ada yang marah aja kerjaannya? Ada, ya, pasti ada, ya. Tapi itu perlu dikontrol agar hubungan interpersonal itu artinya hubungan antar orang ya. Hubungan Anggun dengan Melia itu namanya hubungan interpersonal antar 2 orang, ya. Kemudian yang ketiga, untuk pengambilan keputusan. Emosi yang tidak terkelola dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru dan irasional. Apa irasional? Pernah dengar? Irasional, tidak masuk akal. Ya. Misalnya, membeli barang karena dorongan sesaat atau berhenti dari pekerjaan karena marah. Regulasi emosi memungkinkan kita berpikir jernih atau critical thinking kita bertindak. Ya. Dari 3 pentingnya ini bisa dipahami nak dulu? Bisa ya? Nah, terlihatkah itu?
Nah, ini adalah gambar roda perasaan atau roda emosi. Kalau yang anak tahu, emosi ada apa aja, Nak? Marah, sedih, kesal, kecewa, senang, jijik. Jijik itu emosi nggak? Ternyata jijik juga emosi, ya. Nah, ini coba lihat. Jijik, nah ini jijik nih. Jijik. Ternyata ada 6 emosi dasar. Terdiri dari takut, marah, jijik, sedih, ini bahagia dan terkejut. Ini emosi dasar namanya, Nak, ya. Ada 6 emosi dasar yang pasti anak miliki. 6 emosi dasar ini dia akan berkembang. Nah, kalau takut ini dia gengnya, ya. Ini temennya dia. Jadi kalau takut dia akan ada takut juga, ada cemas, tidak aman, tunduk, ditolak dan terhina. Hina juga bagian dari emosi. Kalau misalnya terkejut, dia ada tertarik, terkagum, bingung dan tercengang. Kalau bahagia dia ada optimis, intim, kemudian damai, kuat, apa itu? Diterima, bangga, tertarik, dan gembira. Dan begitu juga yang lainnya. Ternyata ada banyak sekali emosi. Jadi jangan lagi menggunakan bahasa, misalnya nih, tua kelasnya siapa, Nak? Widya. Misalnya Widya menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan tugas. Ayo teman-teman cepat kumpulkan. Dengan nada yang tinggi. Jangan lagi menggunakan bahasa, Widya sedang emosi dia. Nah, itu kan ambigu ya. Setelah anak-anak tahu materi ini, jangan lagi menggunakan setiap orang marah, emosi artinya enggak. Oh, Widya sedang marah dia. Jelaskan emosi apa yang dia munculkan. Ya, ngantuk ada nggak di sini emosi ngantuk ya? Nampaknya sekarang semua banyak yang mengantuk ini. Ada emosi ngantuk di sini? Coba kita cari ya. Oh, berarti dia di ini ya, terkejut ya, dia kurang bersemangat ini ya. Ternyata bagian dari emosi juga ya, tidak bersemangat. Nah, jadi ini anak-anak, ibu sampaikan roda ini biar anak tahu bahwa setiap orang memiliki beragam emosi dalam dirinya ya. Nah, selanjutnya ibu akan putarkan video ya. Tapi sebelum kita menonton video ini, mari kita bentuk kelompok dulu. Apakah sebelumnya sudah punya kelompok, Nak? Sudah. Kelompok mapel apa? Kelompok P5. Oh, kokurikuler namanya. Apakah ada istilah P5 lagi sekarang? Tidak. Namanya adalah kokurikuler, benar. Silakan bentuk kelompok sesuai kelompok kokurikuler. Ayo, Nak.
Sudah ya? Ada berapa kelompok? Yang paling ujung Ibu namakan kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sudah ingat? Yang di ujung kelompok berapa? 1, 3, kelompok 5. Ya. Tugas dari masing-masing kelompok yang pertama adalah mengamati dulu apa isi mati ya. Ya. Tugas dari masing-masing kelompok adalah mengamati video. Ya. Berhubung ini di luar prediksi kita anak-anak, tapi kita harus tetap melanjutkan kegiatan ini. Jadi Ibu akan share videonya di grup kelas. Ya. Silakan anak tonton videonya di grup itu bersama-sama. Di sini misalnya ada 2 HP. Nah, sebelah sini pakai 1 HP, sebelah sana pakai 1 HP. Ya. Setelah anak mengamati video itu, anak jawab pertanyaan yang Ibu berikan di papan. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Apa nama grupnya ya? 9B ya? Saatnya Yang apa? jam ke-7 Oh, grup. dimulai. It's time to begin the seventh grade. Ya. Ibu sudah kirimkan itu ya? Apakah sudah masuk? Ya. Silakan disimak apa isi video itu. Simak dulu.
Suasana sekitar, mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di ruang panas, dalam Kenapa rapi? Satu? HP-nya satu? Oh, diskusinya satu. Nanti menyampaikan satu. Jika anak-anak sudah selesai menonton video itu, silakan diskusikan. Satu kelompok ada satu jawaban yang nanti disampaikan. Ya. Waktu diskusi 5 menit saja, Nak ya. Karena ini sudah masuk jam pelajaran ke-7. Silakan. Dan tolong nanti satu perwakilan kelompok menyampaikan, ya. Udah selesai nonton. Udah. Kenapa? Apakah ada yang sudah? 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 Belum. Kalau belum, tolong dipercepat ya. Siapa yang tugas mencatat? Wi.
Waktunya tinggal 3 menit nak ya. Apakah ada yang sudah? Kelompok 5 sudah. Punya gini nggak, tepuk wow nggak kelasnya? Atau good job gitu? Nggak punya? Tepuk keren. Gimana tepuk keren? Ah yes who. Jelek? Berarti Andre punya ide kayaknya nih. Andre punya tepuk yang lebih keren berarti. Apa Andre punya? Yang good job itu enggak tahu. Ya, yang good job. Nah, coba yang itu. Coba Anggun dikeraskan tepuk good jobnya. Oke, itu kita pakai saat nanti memberi apresiasi kepada teman, ya. Sudah kelompok yang lain? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 gimana? Kelompok 2? Sudah. Berarti yang belum kelompok 1 dan 4. Tidak ada pendapat yang benar-benar salah nak ya. Hanya ada pendapat yang kurang tepat. Jadi jangan takut berpendapat ya. Daripada diam, mana lebih mending? Salah sedikit apa 0 sekali diam? Salah sedikit enggak apa-apa ya, daripada sama sekali tidak punya pendapat. Sudah kelompok 1 dan 4? Kita akan undi ya. Karena waktunya terbatas dan Ibu masih ada 1 praktik. Jadi hanya ada 2 kelompok yang akan menyampaikan pendapatnya tentang video ini. Ya, bisa ya? Kelompok 1 dan 4 sudah selesai? Ibu yang undi langsung ya nak ya? 1 kelompok pertama yaitu kelompok 2. Nah, kelompok 2 yang menyampaikan pertama.
Kelompok yang kedua adalah kelompok 3. Jadi kelompok lain bisa menambahkan atau menanggapi. Ya. Kita mulai dari kelompok kedua dulu. Siapa yang pembicaranya? Ya, silakan berdiri, Nak. Jadi tanggapan saya tentang isi dari video tersebut adalah cerita seorang Rudy yang memiliki emosi yang naik dan turun atau bisa disebut dengan termometer, dan juga perubahan emosi yang terjadi seiring dengan perubahan waktu. Yang kedua, saya akan memilih stabilisator agar emosi saya stabil dan tidak langsung menyalurkan emosi saya kepada orang lain, dan juga agar pikiran saya tetap terjaga. Siapa nama pemainnya di sana? Rudy. Rudy. Menurut kelompok 2 ya? Ya. Menurut kelompok 2, Rudy dominan bertindak sebagai termometer. Dia terpengaruh pada perubahan emosi yang terjadi seiring dengan perubahan waktu. Ya. Adakah yang berpendapat lain? Kalau dari kelompok 3, bagaimana menanggapi yang pertama? Jawaban kelompok 3 bagaimana? Isi video tersebut adalah tentang emosi seseorang yang digambarkan melalui termometer. Termometer. Jadi hampir sama ya. Kelompok yang lain bagaimana? Sama? Oh ya, silakan Anggun. Isi dari video tersebut adalah mengenai emosi yang sangat bisa dipengaruhi oleh peristiwa di lingkungan sekitar. Peristiwa yang berubah-ubah bisa menyebabkan emosi yang tidak stabil dan mengakibatkan ketidaknyamanan. Ya, benar ya. Hampir sama juga dengan kelompok 2 dan 3. Dari video itu memang digambarkan bahwa Rudy itu gampang terpengaruh pada lingkungan. Jadi faktor luar justru yang mengontrol dirinya, bukan dia yang mengontrol situasi. Sama seperti anak ketika memakai termometer. Di mana biasanya pakai termometer, Nak? Di ketiak, ya. Di ketiak anak memakai termometer. Ketika panas, apa yang ditunjukkan? Suhu tinggi. Berapa kategori suhu tinggi atau panas, Nak? Tahu? 9 sampai 48. Ya, kalau normal berarti berapa? 37,5 batasnya. Ya, batas normal. Jadi kalau di atas 37,5 itu namanya suhunya panas. Sama seperti termometer, ketika anak panas memakai termometer, dia akan langsung menunjukkan suhu yang tinggi. Apalagi kalau sampai suhunya mungkin 40 derajat. Ya, biasanya kalau dulu ibu pengalaman punya anak yang kejang itu 41 dia suhunya kejang dia. Begitulah kerja termometer. Tapi ketika dia digunakan untuk mengukur suhu yang dingin, dia akan menunjukkan angka yang rendah. Jadi bagaimana lingkungan dia akan merespon begitu. Beda dengan stabilator. Kita masuk ke yang kedua. Jika anak disuruh memilih, kamu akan memilih menjadi termometer atau stabilator. Kalau kelompok 2 memilih stabilator. Kelompok 3 memilih. Nah, adakah yang kelompok memilih termometer? Ada? Semua stabilator? Ya. Alangkah baiknya memang kita bisa menjadi stabilator. Dalam artian bagaimana aja kondisi lingkungan, tetap kita yang mengontrol. Apakah boleh kita apakah tidak boleh kita emosi kalau kita menjadi stabilator? Stabilator tuh maksudnya di sini apakah dia harus adem ayem aja? Enggak ya, kita enggak bisa begitu. Kita manusia, Nak. Cuman maksudnya stabilator di sini dia ngontrol dia. Tidak sampai ngamuk sekali, tidak sampai sedih sekali, tapi tetap yang namanya emosi harus terluapkan. Justru kalau enggak terluapkan nanti kamu menjadi aneh, ya. Memendam sendiri, pengen marah, pengen nangis tapi kamu tahan. Nanti justru satu ketika bisa meledak emosi itu, ya, menumpuk dia terus. Jadi stabilator di sini dia tetap mengendalikan situasi. Pada kondisi yang diperlukan, emosi tetap diluapkan, tapi tidak sampai maksimal. Bisa dipahami ya? Nah, itu pembahasan tentang video. Sekarang coba dibuka
PowerPoint yang ada di grup tentang kelola emosi. Ibu sudah share juga di grup. Buka PPT kelola emosi. Sudah dibuka PPT-nya? Masih ngedownload ya. Buka yang kelola emosi, Nak. Ya, di sana dijelaskan pada slide ke-19, emosi itu ada dua, yaitu emosi yang sifatnya positif dan juga negatif, benar. Jadi emosi positif adalah perasaan yang menyenangkan dan membuat seseorang nyaman. Misalnya ada gembira, minat, rasa syukur, atau sesuatu yang sangat menggembirakan. Atau ada emosi negatif adalah perasaan yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan bagi seseorang. Ya. Seseorang ingin menghindari bahkan melawan dari emosi itu. Misalnya takut, marah, sedih, dan jijik. Ya. Bisa dipahami itu, Nak? Nah, Ibu lihat ini banyak yang mulai menguap ya. Nampaknya gini ya, ngantuk. Iya. Kurang nutrisi. Wow, sangat memberi kode ya. Kita ice breaking dulu ya. Yang salah mengikuti ice breaking ini akan menceritakan situasi yang paling menguras emosinya. Ya, entah emosi apa itu. Ngerti ya? Misalnya cerita tentang A, kemudian emosi apa yang muncul di sana. Itu aja. Bisa? Kita bermain ice breaking doom. Pernah dengar? Doom. Ini adalah bagian dari ice breaking numerasi. Ya, tahu numerasi? Angka. Ya, angka. Jadi kita akan berhitung. Angka 3 dan kelipatannya tidak boleh disebutkan. Ibu ulangi, angka 3 dan kelipatannya tidak boleh disebutkan, tetapi diganti dengan kata dum. Ngerti? Kita kan akan bergiliran nih. Misalnya dari sana 1, 2, dum. Karena angka 3 dan kelipatannya tidak boleh disebutkan. 4, 5, dum. 7, 8, dum. Paham? Nah, sekarang silakan dulu semua hadap ke depan. Ya, boleh berdiri. Nah, ingat ya, angka 3 dan kelipatannya tidak boleh disebutkan, diganti dengan dum. Coba diatur dulu, biar garis lurus. Beberapa garis apa? Siap ya? Coba yang di belakang garisnya lurus dong. Nah. Sudah? Dimulai dari paling pojok. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Terot. Sudah ya. Tadi berapa disebut? Iya. Sudah. Siapa namanya? Sugiarte ya? Oke, kita anggap itu pemanasan. Nah, pemanasan dulu. Besarkan suaranya biar temennya tidak ada alasan lagi. Ya. Sekarang angka 4 dan kelipatannya tidak boleh disebutkan, diganti dengan dum. Dimulai dari Cindy. 2, 3. Apa lagi alasanmu? Di sini berdiri. Ayo. Berdiri sini, Nak. Ayo. Enggak, sini. Sudah.
Ibu cari lagi satu kandidat ya. Angka 4 dan kelipatannya dimulai dari 1, 2, 3. Iya, dapat. Silakan maju. Yang lain duduk. Sudah? Ya, pemerintah masih menggalakkan literasi dan numerasi ya. Jadi, pembelajaran dalam bentuk apapun diusahakan berkaitan dengan literasi dan numerasi. Mereka hanya kurang konsentrasi ya. Tugas yang di depan adalah menyampaikan peristiwa yang paling menguras emosi dan emosi apa yang muncul di sana. Bisa? Semakin cepat anak cerita, semakin cepat anak duduk. Silakan. Siapa dulu memulai? Siapa namanya anak? Lia. Lia. Misalnya ibu cerita nih ya. Peristiwa yang paling menguras emosi. Ini real ini nak ya. Real ini. Ibu termasuk orang yang antipati sebenarnya. Dalam artian emosi ibu jarang terluapkan ya. Baru-baru ini ada kejadian yang benar menguras emosi, yaitu adik ibu sakit ya, sakit dan meninggal ya, sampai meninggal. Jadi emosi yang muncul di sana adalah ibu yang sudah tidak pernah menangis dalam kurun waktu yang lama lah bilang gitu ya. Akhirnya ibu terkoyak juga emosi ibu di sana. Jadi emosi yang muncul adalah sedih. Nah, seperti itu contohnya ya. Silakan dia. Dari mana apanya? Boleh aja cerita tentang apa? Boleh, silakan cerita. Ayo nak ya, waktu kita cuma lagi 15 menit ini. Ayo. Cerita yang paling menguras emosi. Masa tidak pernah emosi? Oke, Lia diam dulu. Yang sebelahnya, ayo. Ayo nak. Yang paling menguras emosi? Budi? Ada? Iya, sudah? Ya. Boleh. Kamu minta uang ke bapaknya, tapi belum ada uang kecil. Katanya mau keluar belanja. Pas ditunggu-tunggu nggak datang. Dia disitu emosi. Emosi apa yang muncul? Oh, tak kira senang bapaknya nggak bawa uang ya. Berarti marah karena akhirnya Lia tetap mau berangkat sekolah itu. Akhirnya tetap ke sekolah tanpa bekal. Hebat, tepuk tangan. Lalu apa yang Lia lakukan tanpa bekal? Gimana kamu ngelola diri? Tetap maksudnya enggak sarapan, enggak makan siang, bisa mengikuti pelajaran? Oh, bisa. Terus sampai di rumah apa yang Lia lakukan? Enggak. Oh, meluapkan kepada Bapak. Oke, tepuk tangan untuk Lia. Silakan duduk. Berarti dari ceritanya itu Lia sudah bisa ngelola emosi enggak? Bisa? Bisa. Kenapa dia bisa? Iya, dia tetap ke sekolah. Kalau orang enggak bisa ngelola emosi, kayaknya dia akan ngambul. Emosi yang muncul adalah marah dan ngambul dia. Ya. Sehingga dia tidak ke sekolah. Hebat Lia. Oke Budi. Apa? Cerita. Yang paling bahagia, yang paling sedih boleh. Ada? Ayo nak. Ayo Budi. Ada? Yang paling bahagia mungkin?
Yang paling sedih? Kayaknya bahagia terus ini. Ya. Ada? Sedihnya ada? Yang biasanya membuat Budi sedih apa? Ada Budi yang membuat Budi sedih? Tidak ada? Emosi yang Budi rasakan saat ini apa? Detik ini, saat ini, mengikuti pelajaran Ibu. Ada emosinya apa? Budi, apa emosinya saat ini? Sedih? Senang? Senang, karena apa? Oke, tepuk tangan dulu untuk Budi ya. Silakan duduk dulu Budi. Di sesi selanjutnya semua harus berani berbicara ya. Ibu belum pernah menelan siswa ya. Belum pernah Ibu menelan siswa nak. Jadi tidak usah takut. Belajar ngomong ya. Nanti di saat SMK anak akan berhadapan dengan siswa dari sekolah lain, bener enggak? Nah, kalau reaksi yang ditunjukkan kurang jelas seperti tadi, bisa jadi kamu akan menjadi apa nak? Iya, bahan pembulian nanti. Ya, meskipun semua sekolah menekankan tidak boleh ada pembulian. Ya, kamu memberi ruang orang lain untuk membuli kamu, benar enggak? Tapi kalau kamu tampil baik, berusaha, tidak ada celah bagi orang untuk membuli. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya. Waktunya kalau tidak salah, oh iya benar, cuman lagi 10 menit anak-anak. Jadi kita tidak bisa melanjutkan kegiatan praktik hari ini ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum mengakhiri, jadi sebelum mengakhiri, anak mengisi lembar evaluasi ya. Silakan lembar evaluasi ini diisi sesuai dengan apa yang anak rasa ya. Permisi dulu nak. Iya, per orang. Berapa tuh? 5, 6. Ya, isi nama saja di pojok kanan atas. Tugas anak adalah memberi tanda centang pada skor yang menurut anak cocok dengan diri anak ya. Bernam. Ya, ya. Skornya tidak usah diisi. Anak mengisi centang dan nama saja. Pojok kanan atas. Tidak, di depan itu dah. Nama lengkap. Andre. Nama di pojok kanan atas. Nama aja. Skor 1 untuk kurang setuju, skor 2 cukup setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Yang sudah boleh dibantu Cindy untuk mengumpulkan ya.
Enggak. Sudah, jika sudah bisa dikumpulkan di sini ya. Iya. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta satu anak untuk menyimpulkan apa yang anak pelajari dan bagaimana perasaan anak-anak mengikuti kegiatan hari ini. Ada yang mau sukarela menyampaikan pendapatnya? Apa yang dipelajari dan bagaimana perasaannya? Sebagai bahan refleksi untuk Ibu. Ya, ada yang mau membantu? Siapa aja yang pegang mic-nya ini? Besok pinter sekali dah ngomong. Ya, sugestinya ya. Ada yang mau memegang ini? Kelompok 5 ada yang mau membantu? Anggun ya, silakan. Ya pinter lah kamu. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Ngofedania Kraya Semara. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan kesan mengenai pembelajaran hari ini dan mengenai apa yang sudah saya dapatkan dari materi pembahasan pada hari ini. Jadi yang pertama dari kesan saya yaitu sangat senang karena di sini saya mendapatkan ilmu yang baru mengenai emosi yang bisa dialami oleh seseorang ataupun siapapun, dan juga bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi tersebut. Nah, materi yang sudah saya dapatkan tentunya yaitu mengenai bagaimana pentingnya kita untuk mengontrol emosi demi diri kita sendiri maupun untuk lingkungan di sekitar kita. Karena jangan sampai lingkungan sekitar kita yang justru mengontrol emosi kita, tetapi kita sendiri yang harus mengontrol emosi kita demi keharmonisan di lingkungan sekitar. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Anggun. Tepuk good job-nya dulu. GWDGOB. Good job. Good job, good job. Asik. GWDGOB. Good job, asik. Good job, asik. Oke, luar biasa ya. Artinya semua orang memiliki emosi, tergantung kamu mau langsung meluapkan saat itu, terkesan menjadi orang yang temperamen atau menjadi orang yang kalem, bisa menahan emosi anak-anak ya. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga di sesi pertemuan selanjutnya anak-anak bisa lebih aktif daripada yang sekarang.
Kita tutup dengan para mesanti, ketua kelas. Berdiri. Natura Parama Santi. Om Santi 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 Om.